Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala nabiyil ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi allazina subil ajmi fi dhalam. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, bil khusus beliau Romahi Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Maki yang ingkang tansah kula hormati, beliau pengasuh atau dosen pengampuh mata kuliah Ulumul Quran, beliau Bapak Muhammad Fajrul Munawir MAG. Mugi-mugi beliau tansah pinaringan sehat walafiat zahiran wa batinan lan ingkang tansah kula hormati sedaya rencang-rencang kawula khususipun damel tafsir selangkung 5. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi sehat walafiat zahiran wa batinan, ya Allah, umur panjang lan barokah. Puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala, beliau telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa sehat walafiat dalam masa seperti kala ini. Dan salam serta salam tetap tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti saat ini, yakni ad-dinul Islam. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran dan isi-isinya seperti apa? Ulumul Quran itu adalah di mana dari suatu ilmu tersebut itu membahas tentang ilmu-ilmu kalam-kalamnya Gusti Allah, kalam firman Allah yang azza wa jalla, dan di mana ada berbagai macam-macam ilmu tersebut. Contohnya seperti nasikh dan mansuh, mukjizat Al-Quran, asbabun nuzul, dan berbagai lainnya. Nah, dan memiliki tujuannya apa? Tujuannya itu adalah agar kita memahami ilmu-ilmu ini pun Gusti Allah, dan setelah itu kita itu tambah tentang penafsiran Al-Quran. Dan penafsiran Al-Quran itu tidak hanya tidak sembarangan. Itu ada kriteria-kriterianya, di mana seorang mufassir itu seperti apa. Nah, jadi seorang mufassir itu ketika memahami kriteria Al-Quran itu tidak hanya hafal Al-Quran saja, akan tapi beliau itu harus menguasai ilmu alat seperti apa? Shorof, nahwu, balaghah. Nah, dan dalam ilmu tersebut itu tidak hanya sekedar shorof, nahwu saja, kita tidak harus memahami saja, melainkan kita harus memahami tujuan-tujuannya. Kenapa? Karena dalam seilmu itu memahami tujuan, karena shorof dan nahwu itu memang dari awal-awal itu memang sama, akan tapi jika kita sudah mempelajari dengan lebih lama, dengan tulis zaman, waktunya dengan lama, itu akan sangat berbeda. Contohnya ilmu shorof itu dalam segi bahasa itu maknanya itu adalah ilmu bahasa an siyahil kalimatil arabiyati wa ahwali halati laisat bi irabi wala binai. Artinya ilmu shorof itu adalah satu ilmu yang membahas tentang perubahan suatu kalimat bahasa Arab, akan tapi dia tidak membahas i'rab dan binanya. Sedangkan ilmu nahwu itu adalah ilmu bahasa an siyahil kalimatil arabiyati wa ahwali halati min haisul i'rabi wal binai. Artinya ilmu yang membahas tentang suatu kalamnya Allah, tentang perubahan kalimat bahasa Arab, akan tapi dia membahas tentang i'rab. I'rab itu apa? Harokat terakhir, wal binai, dan juga binanya. Nah, dalam berbagai nahwu juga, dan di nahwu itu juga ada pembahasannya. Contoh kitabnya apa aja? Jurumiyah, Ibriti, dan Alfiyah. Nah, di Jurumiyah tersebut, Jurumiyah ini tidak hanya sekedar kita paham saja, malah kita harus tujuannya kitab yang dikarang itu membahas tentang apa. Jurumiyah tentang apa?
tentang kita itu harus menguasai baca kitab dengan tata cara membaca kitab. Nah, yang kedua Imriti itu tentang cara kaidah-kaidahnya, dan Alfiyah itu adalah dimana tata cara kita agar bisa mengarang kitab, cara mengarang kitab. Nah, kan banyak kitab-kitab iktasor tersebut. Nah, kitab-kitab iktasor menika itu kitab-kitab ringkasan di mana suatu ulama atau karangan kitab itu mengambil dari kitab-kitab lainnya. Contoh, kitab Fathul Ibadah. Kitab Fathul Ibadah itu adalah kitab ringkasan, dan di mana kitab tersebut itu diambil dari kutip-kutipan. Contoh dari kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Riyadhus Shalihin, Nashul Ibad, Irsyadul Ibad, dan berbagai kitab-kitab lainnya. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran itu terjadi dari berbagai masa-masanya. Contoh pertama di masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, masa tabi'in, masa kodifikasi, selanjutnya masa pembukuan, selanjutnya masa modern. Nah, masa Nabi Muhammad itu masa Nabi Muhammad di mana suatu pembelajaran ilmu Quran tersebut itu masih secara lisan. Arti secara lisan seperti apa? Artinya di mana itu masih secara lisan. Al-Quran itu belum dibukukan, masih terpisah-pisah, belum tertulis istilahnya, masih secara lisan. Nah, selanjutnya di masa sahabat, kemudian pada masa sahabat itu disebarkan ilmu Al-Quran tersebut. Nah, dari mulai digelarkan seperti itu, nah ada seorang tokoh, beliau niku tokoh ahli ilmu faraid. Nah, ilmu faraid niku tidak semua santri niku paham. Tidak semua santri niku paham ilmu faraid niku. Ilmu faraid niku ilmu tambah senang ahli waris, harta warisan. Buatnya sedaya santri niku paham. Nah, selanjutnya apa? Ilmu hadis. Ilmu hadis niku ilmu Al-Quran. Beliau sinten? Beliau Syekh Abdullah bin Abbas. Nah, dan beliau Ibnu Abbas niku nate dawuh, Zalal tu taliban fa'azastu matluban. Artinya saya akan hina ketika saya mencari, dan saya akan mulia ketika mencari. Artinya apa? Mencarilah ilmu dengan tuli zaman, dengan sebanyaknya waktu. Karena apa? Dari perjalanan untuk ilmu tersebut pasti jenengan itu bakal mendapatkan titik puncak kemuliaan itu. Fa'azastu matluban. Panjenengan itu bakal mulia ketika pengen dicari. Ngoten. Nah, selanjutnya pada masa tabi'in tersebut niku dalam tafsir Al-Quran niku masih terpisah-pisah. Entah ada di bapak kurma, ada di pohon, ada di sor wit-wit ngoten, sor sengon ngoten. Nah, niku tasik pembelajaran kita santasi terpisah-pisah. Selanjutnya pada masa kodifikasi tersebut, nah pada masa kodifikasi itu iya Al-Quran mulai terkumpul angka tapi belum dibukukan, ya masih terpisah-pisah seperti itu. Nah, selanjutnya pada masa pembukuan lengkap, nah niku kitab niku sudah mulai jelas, contohnya seperti Imam Hafidz Ulumul Quran, Al-Burhanuddin. Nah, jadi seperti itu. Dan karang-karangannya seperti karangannya Imam Al-Zarkashi dan seperti itu. Dan banyak berbagai kitab-kitab yang lainnya. Selain itu pada masa modern itu sudah mulai banyaklah kitab-kitab ulumul Quran tersebut. Nah, dari baik dalam pembahasan dalam bidang bahasa, sosial, sejarah, akidah, dan berbagai lainnya. Nah, mungkin itu cukup saja dari saya. Saya Rifki Ridho Aufa, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.